Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb penguasa alam semesta. Pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Dilanjut dengan kajian ilmu, semoga menjadi jalan Allah melimpahkan berkah dan rahmatnya untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua oleh Allah dijaga dari pandemi yang masih ada di negeri kita ini, insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita termasuk umat Nabi yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak semuanya, kita akan melanjutkan bab syira'in Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nasi'ati. Bab Nabi melakukan transaksi nasi'ah. Nasi'ah itu adalah berarti kalau bahasa kita mah jual beli kredit begitu ya. Jadi membeli barang dengan tidak cash itu bukan sesuatu yang dilarang begitu ya. Jadi boleh saja orang membeli barang dengan cara ditunda pembayarannya begitu ya. Tentu banyak aspek di situ, bisa karena kemampuan bayar atau memang karena kondisi ya begitu, atau memang terkadang mekanisme itu yang memang hanya diperbolehkan begitu ya. Jadi membayar dengan tunda itu diperbolehkan, tidak ada masalah. Ada pertanyaan, berarti berhutang? Betul, memang berhutang itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu adalah al-ghurm. Al-ghurm itu adalah hutang yang dibawa di atas kemampuan kita membayarnya. Jadi kalau kita misalkan kemampuan bayarnya hanya 1 juta misalkan ya, hutang kita nyicilnya harus 5 juta sebulan, padahal kemampuan bayarnya 1 juta. Nah itu yang tidak boleh, karena akan menyusahkan diri ya, menyusahkan kita untuk akhirnya menghabiskan waktu untuk ngabeungharkeun batur gitu ya gitu ya. Jadi kita yang capek, yang beunghar orang lain gitu kan gitu. Tapi kalau membayar dengan tempo gitu ya, artinya namanya kita jual beli ya, terkadang mungkin karena kesempatan waktu atau memang di situ juga memberikan kemudahan, bisa saja begitu ya, tidak jadi masalah begitu ya, diperbolehkan. Dalilnya apa? Nah, Imam Bukhari mencantumkan 2 hadis di sini, yaitu hadis 2068. Haddatsana Mu'alla bin Asadin, haddatsana Abdul Wahidi, haddatsana Al-A'masyu qala zakarna inda Ibrahim ar-rahna fis salam. Nah, gitu. Kami sedang ngobrol bersama Ibrahim fis salam, tentang salam. Ibrahim An-Nakhai, salah seorang ulama ya di zaman tabi'in, generasi ketiga kalau tidak salah. Faqala haddatsanil Aswad. Kata Ibrahim itu menyampaikan kepadaku Al-Aswad. Ya, Al-Aswad itu Ibnu Yazid An-Nakhai ya. Khalo Ibrahim ya, mohon maaf, generasi tabi'in Ibrahim An-Nakhai itu. Aswad menyampaikan kepadaku an Aisyah, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman, Rasul membeli makanan, min Yahudiyin, dari orang Yahudi, ila ajalin, nah, di mana pembayarannya ditangguhkan, warahanahu, dan Rasul menggadaikan kepada orang Yahudi tersebut dir'an min hadidin, zirah atau baju besinya begitu ya. Jadi di sini menjelaskan dengan sangat jelas bahwa Rasul melakukan transaksi hutang piutang dengan menyerahkan
jaminan ya berupa pakaian besi beliau, begitu ya, itu pakaian besi beliau, begitu ya. Yahudinya ini namanya adalah Abasyahmah, ya, begitu kata beberapa ulama, begitu ya. Jadi Rasul menggadaikan baju besinya untuk membeli makanan dengan cara pembayarannya ditangguhkan. Dan ini menunjukkan bagaimana kesederhanaan hidup Rasulullah, begitu ya. Rasul itu bisa saja mendapatkan dunia dengan isinya, gitu ya. Rasul juga mendapatkan jatah dari pai, dari gonimah, begitu ya. Ada hak Rasul. Tapi Rasul itu kalau mendapatkan sesuatu selalu diberikan kepada umatnya, gitu ya. Jadi tidak ada yang tersisa terkadang. Jadi hak Rasul itu diberikan untuk umatnya. Kalaupun untuk menyisakan untuk keluarganya, Rasul menyisakan tidak banyak, begitu ya, ya tidak banyak. Ya, makanya sampai pernah di sini menunjukkan Rasul kehabisan bahan makanan di rumahnya. Padahal kalau Rasul mengumumkan kepada para sahabat, begitu ya, aku tidak punya makanan, pasti semua sahabat akan membawa makanan untuk Rasul. Ya, bayangkan saja Pak, mohon maaf ya, Ustadz kalau sering main ke pesantren gitu ya, di pesantren Nahdien itu kalau ada acara itu para santri itu kan bawa makanan semua. Yang mau domba, ada bawa hayam, bawa endog, begitu bawa endog, bawa endog sama mobil gitu ya. Bawa hayam pak itu tuh ya. Sampai kata Pak Kiainya, tuh akang mah tidak perlu nyiapkan nanaon, tinggal telepon mereka santri. Akang bulan hareup aya kegiatan di pesantren, titik gitu Pak. Santri tetes paham, tidak minta kan cenah akang mah nya ngabeja nungkul. Bulan hareup aya kegiatan gitu ya. Eta teh tos torojol ya gitu. Ya, betul tuh Pak. Lauk Pak di bumi Kiai mah kepalatak segala begitu ya. Banyak makanan. Tah ieu teh ti santri, bayangkan Pak, eta santri ka Kiai. Nah, bagaimana para sahabat sama Rasulullah? Ya, lebih dari itu. Tapi para sahabat itu luar biasa ya, dan luar biasa para sahabat berbaginya. Tapi Rasul nggak pernah mau menyusahkan umatnya. Gitu ya. Rasul nggak pernah meminta kepada para sahabatnya. Begitu ya. Makanya Rasul sampai menggadaikan baju besinya. Begitu ya. Itu menunjukkan Rasul sederhana hidupnya dan tidak mau membebani yang lain. Begitu ya. Tidak mau menjadi bebankan kepada umatnya. Begitu ya. Padahal di situ kan ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Kalau ada pertanyaan apakah mereka tidak peka, mereka tahu tapi mereka tidak mau ngasih pada Nabi karena mereka pasti tahu bahwa Nabi pasti tidak akan nerima. Nah, memang Nabi tidak boleh nerima apa? Sedekah. Begitu ya. Nabi haram menerima sedekah, tidak boleh, ya, begitu. Nanti kita lihat di hadis yang selanjutnya agak mirip. Haddatsani Muhammad bin Abdullah bin Haushab, haddatsana Asbat Abul Biasa Al-Basri, haddatsana Hisham ad-Dastawi an Qatadah an Anasin annahu masya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas itu berjalan kepada Nabi. Jadi pergi menemui Nabi bi khubzi sya'irin, membawa roti dari gandum, wa ihalatis sanikhatin, dan minyak samin yang sudah bau, Pak. Ya. Jadi ini Anas peka ya, membawa makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu ya, untuk keluarganya ya, begitu. Membawa hadiah bukan sedekah, awas ya, begitu. Kenapa? Walaqad rahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dir'an bil Madinati inda Yahudi. Karena kata Anas, aku tahu bahwa Nabi, karena Anas sering tinggal bersama Nabi begitu ya. Nabi menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Wa akhadha minhu syairan li ahlihi, dan beliau mengambil gandum untuk keluarganya. Walaqad sami'tuhu yaqul. Nah, Qatadah menyampaikan bahwa Anas berkata, "Ma amsa inda ali Muhammadin sa'un burin wala sa'un habbin wa inna indahu latis aniswatin." Kata Anas itu Rasulullah SAW pernah di malam hari gitu, bapak-bapak semuanya, tidak memiliki apapun di rumahnya. Tidak ada gandum, tidak ada biji-bijian gitu, tidak ada yang dimakan. Padahal beliau memiliki 9 istri. Jadi memang Rasulullah SAW sederhana banget begitu untuk keluarganya itu. Kenapa Rasul sederhana? Karena sebagai
pemimpin kan beda dengan zaman sekarang begitu kan gitu. Jadi kalau Rasulullah memberikan contoh itu yang paling biasa sehingga nanti umatnya bisa melakukan, ya begitu, bisa melakukan. Bapak-bapak semuanya, jadi membeli secara tunai diperbolehkan, secara kredit diperbolehkan, membeli juga dengan gadai diperbolehkan. Gadai itu dulu awalnya adalah disyariatkannya ketika di perjalanan. Jadi kalau orang melakukan sebuah perjalanan, kemudian nggak punya cash, kemudian nggak ada orang yang bisa mencatat hutang, maka farihanum maqbudah, kata Allah, maka serahkan jaminan berupa gadai, begitu ya itu. Jadi gadai itu sebenarnya adalah merupakan jaminan bahwa orang akan bayar hutang, gitu ya. Kalau kita nggak percaya bahwa orang itu memiliki kemampuan bayar, boleh, Pak, boleh kita meminta, misalkan ada teman kita ngomong pinjam 20 juta gitu ya, tapi kita nggak yakin dia mau bayar apa tidak, udahlah kadiakan BPKB mobilnya kan gitu ya, boleh, nggak apa-apa, nah begitu ya, sebagai jaminan agar dia mau bayar hutangnya gitu. Cuma nah secara fikih kita yang menerima gadai tidak boleh menggunakan barang yang digadaikan tersebut, kalau memakai hukumnya haram gitu ya. Kan di kampung mah biasa menggadaikan apa, sawah gitu ya, nggadaikan rumah, gadaikan motor gitu ya. Nah, motor nanti dipakai sama yang menerima gade gitu, yang menghutangkan, yang memberikan pinjaman gitu. Nah itu kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada kelebihannya memberikan kemanfaatan maksud adalah riba. Tapi menerima gade, melakukan gade diperbolehkan, silakan begitu ya itu. Apalagi zaman sekarang dalam fikih disebut ar-rahnut tasjili sekarang itu. Rahnut tasjili itu adalah gadai yang diserahkan itu bukan berupa barang sekarang mah, tapi berupa surat sertifikat ya, BPKB gitu ya, tidak motornya cepangkan BPKB-nya, kalau tanah ya pegang saja sertifikatnya gitu, itu sudah cukup ya, tidak boleh dengan cara mohon maaf memanfaatkan ya aset yang digadaikan oleh yang menerima gade, hukumnya haram gitu ya itu. Baik. Itu dari apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam bab syira' Nabi bin Nasi'ah dengan dua hadis tadi ya. Jadi intinya Rasulullah beliau adalah sederhana, beliau terkadang tidak memiliki makanan dan beliau menggadaikan pakaiannya untuk beli makanan di orang Yahudi, dan ini menunjukkan sebenarnya gitu Bapak-Bapak semuanya, yang namanya bertransaksi dengan siapapun juga boleh ya begitu ya. Cuma mungkin kondisi politis saja yang terkadang bukan berarti haram ya. Misalkan nanti ada lihat seseorang lagi belanja makanan misalkan atau minuman di Starbucks gitu kan. Starbucks itu Yahudi Pak ya. Boleh tidak Ustadz, secara hukum mah boleh, nggak apa-apa. Dan Rasul juga kan dengan Yahudi ini tuh ya gitu. Hanya persoalannya kan kondisi sekarang secara politis yang memang berbeda begitu ya. Kalau sekarang kan memang hampir rata-rata perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Zionis, sebenarnya bukan Yahudi bahasa sekarang ya, lebih tepatnya oleh Zionis, itu memang digunakan untuk kepentingan mereka ya, membangun persenjataan mereka untuk membunuh orang-orang Islam di Palestina begitu ya itu. Maka ya kalau bagi kita, kalau misalkan tidak ada lagi silahkan, kalau masih ada yang lain ganti yang lain gitu aja ya. Ya, mending beli kopi buatan Indonesia begitu ya. Ya walaupun Starbucks juga kopinya udah kopi dari Aceh itu ya Pak ya. Tapi ya tadi keberpihakan bahasa sekarang itu ya itu. Ya keberpihakan. Karena memang pada prinsipnya kita harus mendahulukan orang-orang dekat dengan kita dulu. Bukan berarti tidak boleh ya, bukan berarti tidak boleh belanja kepada siapapun, silakan, tapi dahulukan tetangga begitu ya. Kalau beli teh ya begitu ya. Sesuatu yang remeh-temeh mah belikan tetangga, ke tukang sayur gitu ya. Nah, itu lebih penting gitu Pak ya, daripada membeli dari yang lain ya itu. Tapi kalaupun ada kebutuhan silakan, tidak dilarang begitu ya, bukan haram awas ya. Boleh-boleh saja ya. Pilih pependak nanti dengan ya sering ya ketemu ada ustadz, nah tuh ustadz anu juga belanjanya di Asia Plaza gitu ya, di supermarket gitu ya.
Ya nggak apa-apa kata Ustadz, itu mah boleh-boleh aja, itu mah namanya juga orang mungkin mau sekalian beli begitu ya. Jadi jangan dijustifikasi itu adalah haram, bukan. Itu lebih kepada keberpihakan saja begitu ya itu. Karena memang susah Pak ya, kalau Ustadz ngelihat retail milik umat Islam itu pasti kalah Pak. Ya. Ustadz dulu pernah diskusi dengan salah seorang ya pakar begitulah ya, pakar retail. Dia udah bilang dari dulu juga, di mana-mana pun kalau umat Islam bikin warung retail pasti kalah. Ya. Kenapa? Karena barangnya bukan milik kita. Jadi Bapak bisa melihat warung 212, pokoknya mah supermarket begitu semuanya apa? Semuanya milik umat Islam collab Pak. Nggak ada yang bagus, nggak ada yang kuat begitu ya. Kenapa? Karena memang sudah masuk ke permainan yang sangat luar biasa begitu ya itu. Solusinya umat Islam itu harus mengkonsumsi sesuatu yang diproduksi oleh umat Islam. Nah susah masalahnya, tidak banyak gitu ya. Kecuali seperti ini Malaysia, kalau Malaysia umat Islam punya produk pembandingnya gitu sehingga mereka bisa membeli. Dah kita mah susah Pak, beli Indomie penggantinya apa? Mie ayam ya gitu ya, betul. Nah gitu betul, harusnya Indomie gantinya mie ayam gitu Pak ya gitu ya begitu. Nah, tapi udah jam 12 songi mata ayat cenah Ustad kepaksa deh Indomie deh kan gitu ya itu misalkan. Ya, jadi gitu Bapak-bapak semuanya. Terkadang kita namina salami, tapi pemiliknya tetap we sami, Pak, bukan bukan itu kan gitu ya. Ya udah di kita mah ya. Nah, paling untuk hal-hal yang yang ini ya dulukan keluarga tetangga, mohon maaf ya. Warung tetangga yang dekat dengan kita, begitulah kalau mau belanja gitu. Supaya minimal atau untungnya bukan untuk mereka semua itu, ya. Karena kalau retail Islam itu pasti tumbang Pak, nggak ada, ya nggak ada retail. Tapi memang ada juga bersyukurnya sekarang sebenarnya Pak dengan adanya teknologi begitu ya. Retail sekarang orang mainnya kan langsung ya, gitu ya itu juga hikmahnya bagi kita dengan adanya jual beli online begitu ya. Itu retail itu banyak yang collab gitu ya. Akhirnya umat Islam juga bisa dapat kue sekarang, alhamdulillah begitu ya, dari ekonomi. Baik, selanjutnya Imam Bukhari mencantumkan babu kasbir rajul wa amaluhu bi kasbur rajuli wa amalihi biyadihi. Bab ya, seseorang itu harus bekerja dan keutamaan orang beramal dengan tangannya begitu ya. Bapak-bapak semuanya, salah satu yang dianjurkan dalam Islam adalah kita umat Islam itu harus mandiri, ya, tidak boleh bergantung kepada yang lain. Sangat aib bagi seorang Muslim kalau hidupnya itu adalah meminta-minta sama yang lain, begitu ya itu. Makanya nanti orang yang profesinya minta-minta itu di akhirat nanti kulit mukanya akan dicabut oleh Allah. Jadi ditarik semuanya ini, kalau bahasa anak-anak sekarang mau di face off gitu ya, ditarik semuanya. Nah nanti di akhirat itu orang yang tidak memiliki daging dan kulit wajah, itu orang yang suka minta-minta. Cing rokoknya sebatang, nah gitu. Ya. Nah itu ya, biasanya kan orang yang suka ngerokok mah penyakitnya teh eta Pak. Kalau ada cing sebatang dia, nah gitu. Nah, itu teh nggak boleh itu teh Pak ya. Jadi cing sabot, nah gitu ya. Beda itu nggak meminta soalnya ya. Ya, ulah gara-gara ini sarapan tidak dimakan ya gitu kan, bukan ya. Jadi meminta yang tidak boleh, tapi kalau disediakan terima. Luar biasa Pak. Rasul itu kalau meminta jangan, tapi kalau ada orang yang ngasih makan. Bahkan para ulama mengatakan Pak, kalau kita saum sunat ada yang nawarin makan, buka Pak. Jangan suka, aduh puntennya menuju saum. Enggak Pak. Teh bersyukur Pak. Ya, jadi kalau kita lagi saum sunat tiba-tiba ayo rumah makan. Ah gitu. Ya udah makan aja Pak. Pahala saum dapat, menghormati orang dapat. Apalagi punten ya mah. Kita datang tuan rumah sudah nyiapkan makan gitu Pak ya.
Kemudian kita saum sunat. Ya, gitu ya. Kemudian di situ teh aduh kumahanya. Aduh nuju saum abi teh. Nah jangan Pak. Udah aja buka aja. Pahala dapat, perut juga kenyang, itu enak ya. Gitu. Nah itu. Jadi kalau ada orang yang ngasih jangan ditolak. Aib ya nolak pemberian orang itu. Nah gitu kalau level kita ya. Nabi jelas kan tidak boleh sedekah. Kalau kita ya terima saja. Kalau kita nggak butuh ya kita berikan sama yang lain gitu aja. Ya. Karena orang mau melakukan kebaikan ditolak itu sakit hati pasti ya begitu. Gitu ya. Makanya kita dituntut berdikari, berdiri di atas kaki sendiri begitu ya, kata Pak Karno ya, berdikari teh. Nah, Imam Mawardi menyebutkan Pak usulul makasib az-ziraah wa tijarah was sun'ah ya. Mana pekerjaan yang paling utama? Ya. Petani, pedagang atau menjadi pegawai? Kalau Imam Mawardi mengatakan wal arjahu indi anna atyabaha az-ziraah. Kata beliau yang paling penting itu adalah menjadi petani, Pak. Kenapa? Li'annaha aqrabu ila tawakkul. Karena petani itu banyak tawakalnya sama Allah. Karena petani mah apa? Mohon maaf, cuaca bergantung sama Allah. Air bergantung sama Allah. Maka petani mah kuat tawakalnya sama Allah. Makanya ketika dia panen, maka panennya lebih gede, 10% atau 5%. Kenapa? Karena tadi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan semuanya. Karena petani mah punten bahasanya betul-betul bergantung kepada cuaca, bahasa umumnya mah. Sebagus apapun teknologinya, Pak, kalau cuacanya tidak baik, sudah hilang semuanya begitu. Makanya petani itu lebih disukai oleh para ulama. Kenapa? Karena petani itu tadi lebih dekat kepada tawakal, begitu. Baik. Akan tetapi kalau menurut yang lain terserah. Yang penting tadi beramal dengan tangannya, ya. Gitu. Hadis yang pertama adalah haddatsana Ismail bin Abdullah qala haddatsani Ibnu Wahbin an Yunus an Ibnu Syihab qala haddatsani Urwah bin Zubair dari Urwah bin Zubair anna Aisyah radhiyallahu qalat lama stukhlif Abu Bakrin As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq itu diangkat menjadi khalifah, qala, beliau berkata, laqad alima qaumi, sungguhnya kaumku tahu anna hirfati lam takun ta'jiju an mu'nati ahli, bahwasanya usahaku ya lam takun ta'jiju an mu'nati ahli. Jadi tidak lam takun ta'jiju itu maksudnya bahwa pekerjaanku dulu sebelum jadi khalifah itu cukuplah untuk keluarga gitu, ya. Karena beliau pebisnis gitu ya itu. Wa syughiltu bi amril muslimin. Nah, sekarang aku akan disibukkan dengan urusan kaum muslimin. Fa sayaqulu alu Abi Bakrin min hadal mal. Kata Abu Bakar, maka karena aku jadi khalifah sekarang, maka keluarga Abu Bakar akan makan dari Baitul Mal. Wa yahtarifu lil muslimin fihi, dan dia akan bekerja bagi kaum muslimin dengannya. Jadi Bapak-bapak semuanya, dulu ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah di awal, itu beliau tetap berbisnis. Tapi keuntungannya untuk umat Islam, Pak. Nah, akhirnya suatu saat Umar itu kan mendapati Abu Bakar As-Siddiq sedang jualan di pasar, padahal beliau khalifah presiden. Gitu. Kata Abu Bakar tuh, masa khalifah sudah capek ngurus kita, kaum muslimin, tetap harus bekerja. Kalau begitu udah kita kasih gaji aja. Nah, akhirnya dikasih gaji. Gajinya itu adalah dalam riwayat itu 1 ekor domba per hari, Pak. Jadi seekor domba itu sekitar kalau sekarang 3 jutaan, 3 juta per hari. Ya, 3 juta per hari. Kenapa 3 juta per hari, Pak? Karena sebagai khalifah itu kan harus menjamu tamu. Nah, yaitu ya. Tunjangan ini untuk bukan untuk dia sendiri tapi untuk keluarganya juga semua, makan gitu kan semuanya, begitu. Akan tetapi Pak nanti ya pas nanti Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, Pak, kemudian dihitung mana gaji dan mana sedekah beliau ke Baitul Muslimin, lebih banyak sedekah beliau daripada gaji yang beliau terima. Jadi kata itu umat Islam beruntung, kenapa punya khalifah yang gaji dengan sedekahnya lebih gede? Sedekah.
Kan gajinya dari Baitul Muslimin, Pak. Diterima. Tapi beliau juga sebagai khalifah kan masih punya apa? Punya bisnis lah begitu ya, punya usaha lah, punya apa gitu ya, punya aset sebelum jadi khalifah itu. Karena khalifah itu cuma 2 tahun kalau nggak salah ya, itu 2 tahun jadi khalifah. Nah dihitung antara sedekah beliau selama 2 tahun menjabat khalifah dengan gaji yang beliau terima dari Baitul Muslimin, itu lebih besar sedekah beliau ke Baitul Muslimin gitu Pak. Ya, makanya kata Umar teh, aduh katanya Abu Bakar As-Siddiq sudah memberikan contoh yang membuat saya jadi berat gitu ya. Kenapa? Karena tadi lebih banyak yang diberikan ke negara dibanding yang diterima dari negara. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa beliau menyampaikan ini di hadapan para sahabat yang lain? Karena beliau orangnya sangat apa? Sangat hati-hati. Ya. Abu Bakar As-Siddiq itu orangnya sangat hati-hati, Pak. Ketika beliau contoh ya, ketika beliau suatu saat mungkin beliau lupa ya, beliau ditawari makanan, beliau makan-makan kan gitu. Tiba-tiba pembantunya ngomong, Abu Bakar mohon maaf, ini teh makanan ini teh gaji saya dulu menjadi seorang tukang pintar, orang pintar, jadi tukang pananyaan gitu ya, jadi dukun bahasa kita mah ya gitu. Langsung beliau memukul-mukul perutnya untuk mengeluarkan isi makanan yang beliau makan. Kenapa nggak ngomong dari tadi itu kan gitu ya? Nah, gitu. Padahal kalau secara fikih Pak, kalau sudah masuk mah ya tidak dosa, gitu kan? Karena dia tidak tahu. Tapi saking hati-hatinya beliau muntahkan lagi semua yang ada dalam isi perutnya. Kenapa? Karena tadi kehati-hatian beliau menjadi orang apa dalam bab makanan. Makanya ketika beliau jadi khalifah, beliau menyampaikan dulu kepada umat Islam supaya umat Islam tahu posisi beliau begitu itu. Dan ini juga menjadi dalil. Kalau kita bekerja, kalau kita melakukan sebuah tugas, kemudian kita mendapatkan gaji atas pekerjaan tersebut, maka itu adalah sesuatu yang halal. Begitu ya. Jadi ikhlas itu bukan berarti tidak dibayar. Ya, ikhlas itu adalah urusan hati dengan Allah. Kalau urusan pekerjaan adalah apa yang menjadi hak terima, itu aja sudah. Begitu ya. Soal nanti jadi apa, jadi diapakan itu terserah kita sebagai orang yang nerima. Ya. Dulu di Umar itu kan jadi amil zakat di zaman Rasulullah. Kemudian oleh Rasul diberikanlah gaji beliau sebagai amil zakat. Kemudian Umar menolaknya. Kata Umar tuh, ya Rasulullah, saya jangan, sudah cukup buat keluarga. Kata Rasul tuh, wahai Umar, kalau kamu dipekerjakan oleh aku dan kamu mendapatkan hak yang menjadi hak kamu, terimalah. Kalau kamu butuh ambil, gunakan untuk keluargamu. Kalau kamu tidak butuh, terserah kamu mau disedekahkan, mau diwakafkan, mau diberikan kepada siapapun. Gitu Pak. Jadi bicara keikhlasan itu bukan bicara tidak dibayar. Kan terkadang di beberapa pesantren kan suka begini Pak. Ya ari hirup mah kudu ikhlas. Digawe di dieu mah ulah neangan dunia. Itu teh salah Pak. Konsep ikhlas dalam Islam itu adalah profesionalisme sebenarnya Pak. Konsep Islam itu. Jadi kalau Bapak misalkan jadi direktur, Bapak punya anak buah lah, punya orang yang kerja dengan kita lah ya gitu ya. Maka ikhlas itu bagi kita sebagai pimpinan adalah tugas kita bukan ngingetin keikhlasan, tapi tugas kita menjaga keikhlasan mereka. Misalkan ya, Pak Encu ya punya yayasan pendidikan ya, SD sampai SMA gitu ya, gitu ya. Ketua yayasan Pak Encu ya misalkan gitu ya. Nah tidak boleh Pak ketua yayasan ketika rapat itu kepada semua itu, kalian itu kerja di sini harus ikhlas ya karena Allah. Hari gaji kan 1 juta dan mau ikhlas atau Pak. Maka yang benar itu adalah apa? Gaji guru-gurunya sebulan 15 juta masing-masing, pasti ikhlas. Gak perlu disebutkan. Makanya inilah yang sering dilupakan oleh kita. Jadi tugas pimpinan itu, tugas manajemen itu adalah menjaga keikhlasan yang bekerja. Kalau udah digaji gede mah nggak perlu diingetin ikhlas mah pasti ikhlas Pak. Nah gitu. Yang direpotkan sekarang itu adalah pimpinan ngingetin keikhlasan, hari yang kerja ngingetin gaji yang badak, maka tidak pernah nyampe gitu. Maka nggak perlu diingatkan keikhlasan mah, tapi dijaga.
Maka Rasul Pak, kalau Rasul mengangkat pegawai, ya Rasul itu bagi yang belum punya rumah dikasih rumah Rasul. Yang belum punya istri dicarikan istri untuk dinikahkan. Yang mohon maaf kalau sudah punya rumah, punya istri, nggak ada pembantu di rumah dikasih pembantu. Coba. Apa tujuannya? Supaya orang itu fokus kerja ikhlas gitu. Kan di kita mah henteu Pak, butbat gitu kerja nanti ya. Jadi apa? Jadi nggak hilas tempat dia kerja itu. Akhirnya pikirannya kemana-mana, ngaran cabang. Akhirnya pekerjaannya nggak tuntas-tuntas. Kenapa? Karena gaji di situ tidak cukup. Nah itu yang tidak boleh. Ya, makanya Abu Bakar Siddiq begitu. Makanya tadi Umar mengatakan kasih 1 ekor. Oh 1 ekor kan 3 juta ya Pak ya. 3 juta kali 30 90 juta. Ya lumayan, nah lumayan 90 juta ya pas zaman dulu ya. Tapi tadi beliau mah mohon maaf yang didapat 90 juta yang disedekahkan 1 miliar kan gitu Pak ya. Jadi tetap aja yang untung siapa? Umat Baitul Muslim katanya, Baitul Muslimin gitu ya katanya ya. Ya, karena memang sebelumnya beliau adalah seorang pebisnis masalahnya ya begitu. Makanya Pak punten, kalau mau jadi politisi mah jadi pebisnis dulu, tapi setelah jadi politisi jangan berbisnis gitu. Hidup kita mah aneh. Jadi politisi itu supaya bisa bisnis kan gitu. Akhirnya ya tebalan lah begitu ya Pak, mohon maaf ya. Baik. Jadi betul-betul khidmat bagi umat ya begitu. Kemudian kita akan melihat bagaimana para sahabat itu mereka orang-orang yang luar biasa bekerjanya itu Pak. Hadatsani Muhammad, hadatsana Abdullah bin Yazid, hadatsana Sa'id qala, hadatsani Abul Aswad an Urwata qala Aisyah, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dulu para sahabat Nabi begitu ya, ummala anfusihim, mereka adalah orang yang ummala anfusihim, para pekerja ya. Para orang yang giat bekerja. Wa kana yakun lahum arwah. Saking giatnya bekerja, itu tubuhnya mengeluarkan bau tertentu. Faqila lahum, maka Rasul berkata kepada mereka, lawik tasaltum. Kalau mau sholat atau marandi heula gitu ya, jangan langsung. Jadi para sahabat kan siang kan kerja apa di kebun di mana gitu kan. Kemudian tiba-tiba dengar azan, kan ditinggalin ada itu Pak pekerjaannya semua. Langsung ke masjid Pak. Pas Allahu Akbar teh kan. Nah, baunya macam-macam kan gitu. Kata Rasul teh, kalau kalian mau sholat, mandi dulu. Terutama sholat Jumat gitu ya. Kata Rasul, enggak salah di situ di sini disebutkan dari Imam Bukhari dalam bab yang lain di bab sholat Jumat begitu ya. Begitu ya. Jadi memang ya itu Pak ya, menunjukkan orang yang giat bekerja ya begitu ya. Begitu kata Aisyah begitu. Sehingga ya keluar keringat begitu ya dari tubuhnya gitu ya. Makanya bersyukur Pak kalau bekerja banyak keluar keringat teh ya, mudah-mudahan jadi kifarat dosa ya. Gitu. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain, hadatsana Ibrahim bin Musa, akhbarana Isa an Tsaur, an Khalid bin Ma'dan, anil Miqdam radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, ma akala ahadun, tidaklah seseorang makan ta'aman makanan, qattun, apapun, khairan lebih baik, min an yakula dari dia makan min amaliyadihi hasil dari dia bekerja dengan tangannya sendiri. Wa inna nabiyya Dawud sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Nabi Allah Nabi Daud kana yakulu min amaliyadihi, beliau memakan hasil jerih payahnya sendiri gitu Bapak-bapak semuanya ya. Jadi ini hadis yang mengingatkan ya bahwa kita harus bersemangat ya dalam menjemput rizki, karena itu merupakan makanan yang terbaik yang kita makan gitu Pak ya, bukan hasil pemberian dari orang gitu ya, begitu ya, bukan hasil dia bergantung hidupnya kepada orang lain, tapi betul-betul hasil kerja begitu kita ya begitu ya. Dan Rasulullah menyampaikan Nabi Daud alaihissalam pun beliau makan hasil jerih payahnya sendiri gitu ya. Makanya di dalam beberapa riwayat disebutkan man bata kallan min amali yadihi bata magfuran lahu ya. Kata sebagian para ulama ya, dalam hadis ini disebutkan barang siapa yang
di sore hari merasa lelah karena dia bekerja, bata maghfuran lahu, maka sore hari dosa-dosanya diampuni. Jadi kalau bekerja lelah teh beruntung. Justru yang bahaya mah bekerja tidak lelah gitu Pak. Naon wae di kantor berarti ya. Naon wae di tempat kerjanya. Makanya kerja itu harus sampai lelah. Supaya Pak, supaya diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Begitu ya itu. Jadi jangan ini ya, jangan ngeluh ya begitu. Ya, jadi kalau ada suami ngeluh ke istrinya, ya apa bapak teh capek gawe teh ya. Berarti salah itu teh Pak. Justru kerja mah harus capek. Ya, biar apa? Biar dosa-dosanya diampuni. Gitu ya, itu. Itu diampuni dosa-dosanya. Kenapa nih di sini? Dalam Fawaid Ibnu Hisham disebutkan ya, summa inna khairatahu dzalika anna fi isalnab ilal kasib wa ila ghairihi. Karena kalau orang mohon maaf melakukan sebuah pekerjaan, maka sebenarnya dia sudah melakukan kemanfaatan gitu Pak untuk dia dan yang lain. Jadi ketika orang bekerja itu Pak, mohon maaf ya, sebenarnya banyak amal soleh yang dilakukan gitu ya. Apalagi kalau pekerjaan kita kaitannya dengan apa? Melayani gitu ya, melayani orang lain. Gitu ya. Kalau di pemerintahan mah yang kaitannya dengan apa? Melayani begitu ya. Jadi guru, jadi perawat begitu ya. Pokoknya memberikan kemudahan untuk orang gitu. Melayani orang itu pahalanya besar gitu ya. Pahalanya besar. Kemudian dengan bekerja dan punya penghasilan, maka seharusnya menjadikan wata'af andulis soal. Dia bisa ifah. Ifah itu menjaga kehormatan dan diri untuk tidak meminta-minta kepada yang lain. Gitu ya itu. Nah. Kemudian hadis yang nomor 4 menguatkan hadis sebelumnya. Di sini hadatsana Yahya bin Musa, hadatsana Abdul Razzaq, akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbih, hadatsana Abu Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Dawuda sallallahu alaihi wasallam kana la ya'kulu illa min amali yadihi. Jadi Nabi Daud tidak pernah makan kecuali sesuatu yang dia dapatkan dari hasil kerjanya sendiri, ya, begitu. Ya, begitu. Jadi Nabi Daud itu walaupun dia itu mohon maaf Pak, Nabi Daud itu kan mantunya Talut ya, mantunya apa? Raja. Nabi Daud itu Pak, ya. Talut itu raja di Bani Israel kalau tidak salah. Nah, mantunya itu Nabi Daud. Gitu ya. Tapi walaupun dia mantu orang kaya begitu ya, tidak memanfaatkan jabatan bapaknya, bahasanya begitu, Pak. Mertuanya. Tapi dia tetap apa? Bekerja. Bekerja sebagai apa? Nabi Daud itu punya kemampuan disebutkan ada Daud Zarradan. Ya, Zarradan itu tangan Nabi Daud mah besi itu jadi lemah di tangan Nabi Daud mah, Pak. Ya, gitu ya. Jadi tidak seperti si emang gitu. Kalau beliau mah tinggal plek. Kalau beliau mah besi tinggal teplek aja langsung. Jadi kalau beliau karena beliau itu pekerjaannya bikin baju besi dan pakai tangannya. Di tangan beliau itu kata para ulama itu disebutkan memang tangannya itu diberikan kemampuan untuk apa? Melemahkan besi, Pak. Begitu ya itu. Nah. Maka disebutkan di sini khaffafa ala Dawud salam al-Qur'an fa kana ya'muru bidawbi litasjud fa kana yaqra'ul Qur'an qabla an tasruz wa annahu kana la yaqul illa min amali yadihi. Dalam beberapa ayat disebutkan katanya beliau itu tetap gitu ya bekerja kemudian apa beliau baca Taurat begitu, baca Al-Qur'an versi, tentu Al-Qur'an dalam pekerjaan di sini bukan Al-Qur'an kita tapi Taurat begitu yang diturunkan pada beliau dibaca kemudian bekerja dengan tangannya begitu. Jadi sesibuk apapun tidak pernah meninggalkan membaca Al-Qur'an, membaca kitabnya, ya begitu. Disebutnya begitu, ya. Begitu. Tapi kalau urusan makanan adalah beliau makan dari tangannya sendiri. Al-fadlul, makanya para ulama mengatakan fadlul amal bil yadi wa taqdimu yubashiru asy-syakhsu bi nafsi ala ma yubashiru bi ghairihi. Jadi kalau ditanya Pak punten, mending mana Pak? Mending jadi pedagang atau menjadi maklar? Pedagang. Maklar gede Pak untungnya. Jangan telepon maklar mah betul tidak? Ya gitu ya.
Tapi kalau pedagang di pagi sampai sore gitu, capaian mana? Capaian pedagang. Nah, jadi pedagang mah bahasanya lebih besar gitu. Karena dia melakukan langsung gitu ya dengan dirinya sendiri, dengan tangannya begitu ya itu. Pokoknya mah pekerjaan yang melibatkan itu. Makanya eh, petani mah semua pasti dengan tangan, Pak. Ya, di kita, mohon maaf di kita sekarang. Makanya petani mah itu orang-orang yang luar biasa begitu ya. Orang yang tawakal tadi, orang-orang yang bekerja dengan tangannya begitu. Kemudian kalau kita salaman dengan para petani biasanya tangannya kan kararadak, Pak. Itu kasar. Nah, berarti kalau kasar itu menunjukkan rajin bekerja itu teh, Pak. Makanya beruntunglah tangan-tangan yang kasar menunjukkan bahwa dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Gitu ya. Makanya kalau tangan kita terlalu lembut gitu, Pak. Nah, gitu ya. Kata Pak Antik beda usah tapi masuk kangolosian jadi lembut tangannya gitu ya. Dijaga kelembabannya, jadi terkasar gitu kan itu. Kumaha cenah Ustaz ya. Ya. Bukan ini ya. Itu memang apa menunjukkan lah ya, begitu Rasul menunjukkan kenapa mengingatkan tangannya memang jangan diam gitu. Ya, jangan diam ya begitu. Justru semakin karadak tangan kita, semakin banyak amal kita lakukan, semakin banyak dosa kita yang diampuni. Itu aja gitu ya itu ya itu. Gitu Bapak-bapak semuanya ya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul menyampaikan hadatsana Yahya bin Bukair hadatsana Lais an Uqail an Ibnu Syihab an Abi Ubaid maula bin Rahman bin Auf anhu sami Abu Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li an yahtuba ahadukum tuh. Seandainya ada salah seorang di antara kalian mengumpulkan kayu bakar huzmatan satu ikatan ala dohrihi di punggungnya khairu min an yas'alan ahadan fayutiyahu aw yamnahu dibandingkan dengan orang meminta-minta kepada orang lain baik orang itu memberinya atau menolaknya. Jadi Bapak-bapak semuanya jualan kayu bakar di zaman Nabi mah dianggap pekerjaan yang hina gitu. Kenapa? Ada kayu bakarnya banyak, Pak. Kan Nabi tinggal di Madinah. Madinah kan perkebunan, Pak, daerah perkebunan. Berarti kayu bakar itu banyak. Tapi kalau ada orang kata Rasul, dia bawa talinya, kemudian dia ngumpulin kayu bakar, kemudian dimuter di kota Madinah untuk menjual kayu bakar tersebut, itu lebih baik kata Rasulullah dibandingkan orang yang diam meminta-minta gitu. Ya, makanya jadi japrem itu dosa pisan ya tetep ya. Yang suka orang dialungan gitu ke supir gitu. Atau jadi LSM gitu ya. Nah, itu pekerjaan yang hina ya tetep, meminta-minta ya begitu ya itu. Tidak boleh ya begitu ya. Makanya lebih baik melakukan mohon pekerjaannya mungkin menurut orang mah tidak terhormat gitu ya. Jadi punten jadi tukang sampah gitu kan. Tapi boleh jadi di hadapan Allah itu orang yang paling mulia. Kenapa? Karena dia bekerja dengan tangannya sendiri gitu ya, dibanding punten ngangge dasi rapi gitu, tapi kerjaannya tadi ya meminta-minta. Jadi bahkan nekan-nekan perusahaan gitu kan ada ya begitu ya. Nah, itu sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam agama kita. Haram hukumnya ya, begitu. Ya. Sekian demikian Bapak semuanya. Ada pertanyaan tentang ini? Ini lebih kepada motivasi kita untuk terus ya semangat ya begitu melakukan tugas-tugas dan kewajiban kita. Apalagi kita harus yakin dari segi urusannya Allah, urusan kita melakukan yang terbaik begitu ya. Itu bekerja apapun lah ya bagi kita melakukan aja yang terbaik. Mudah-mudahan jadi jalan amal soleh, intinya ada itu. Jadi jalan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan demikian. Demikian, terima kasih Bapak semuanya. Mudah-mudahan jadi amal soleh bagi kita hari ini. Dan mudah-mudahan hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silahkan Bapak semuanya tuh udah ada sarapan ya. Emangnya sudah mendorong jauh tuh Pak ya. Jadi harus diterima.